Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman dari kelas TM21B Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu cabang ilmu teknik mesin, yaitu pengantar teknik pengukuran, yang mana nanti saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pengukuran, yang kedua adalah aplikasi pengukuran, yang ketiga adalah jenis alat ukur, dan yang keempat adalah karakteristik alat ukur itu sendiri. Pada dasarnya, pengukuran bertujuan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi pada suatu benda atau suatu keadaan atau proses, untuk mengatur untuk mengatur sesuai dengan informasi yang diinginkan. Nah, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentu dibutuhkan yang namanya alat bantu atau yang disebut dengan alat ukur atau instrumen. Lalu apa alat ukur dan instrumen? Alat ukur dan instrumen adalah alat yang bisa mentransformasikan informasi tersebut secara kualitatif dan kuantitatif untuk bisa ditanggap oleh indera manusia. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Lalu apa itu data empiris? Data empiris adalah data yang diperoleh langsung dari sistem pengukuran. Sedangkan data terproses adalah data hasil pengolahan dari data empiris. Misalnya itu adalah perhitungan dari beberapa variabel. Nah, yang kedua adalah aplikasi teknik pengukuran. Untuk mendapatkan data-data variabel dari suatu Jadi untuk mendapatkan data-data variabel itu dari suatu proses atau sistem, data tersebut kemudian dapat digunakan untuk kepentingan lebih lanjut, misalnya desain rancang bangun. Nah, bisa kita ambil contoh seperti kita membangun sebuah rumah yang mana nanti akan ada data RAB. Nah, untuk mendapatkan data RAB itu diperlukan, atau sebelumnya itu sudah dilakukan pengukuran sehingga keluarlah yang namanya RAB. Terus berikutnya ada lagi dengan yang namanya pengendalian. Nah, dalam pengaplikasian teknik itu yang kedua adalah pengendalian atau sistem kontrol. Nah, seperti kita ambil contoh pada kasus COVID atau pandemi COVID-19 ini, yang mana pemerintah mengeluarkan salah satu program atau aplikasi yang namanya itu Peduli Lindungi, yang di mana di sana terdapat keterangan yang menggunakan bahwa sudah divaksin atau belum, sehingga pemerintah mempermudah pekerjaannya dengan melakukan sistem tersebut. Bahkan untuk masuk ke suatu gedung mall perkantoran ada yang namanya itu barcode, sehingga dalam 1 bulan itu kita bisa dideteksi kemana aja kita sudah berinteraksi. Yang ketiga adalah asesmen atau
evaluasi atau audit. Nah, yang berikutnya adalah tentang jenis alat ukur. Alat ukur itu ada dua, yaitu yang biasa dan instrumen. Kalau yang biasa itu adalah seperti meteran biasa, jangka sorong, atau kalau disebut ini kaliper, mikrometer, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali alat ukur. Yang kedua adalah instrumen. Apa sih itu instrumen? Adalah alat yang mempunyai sifat kompleks. Seperti contoh adalah transducer atau sensor, yang mana transducer ini adalah alat yang bisa dalam ilmu konversi energi itu disebut, jadi alat yang bisa mengubah atau mengonversikan energi satu ke energi yang lainnya. Yang berikutnya adalah karakteristik alat ukur. Dalam karakteristik alat ukur itu cukup banyak. Salah satunya adalah ketelitian, ketepatan, toleransi, jangkauan, range, kalibrasi, kompleks, dan kesalahan atau error, atau yang tadi adalah resolusi. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan buatkan di video berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.